Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, untuk mengawali aktivitas kita dan hari-hari kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Demikianlah dikatakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang adalah ciptaan Allah awalnya memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Namun manusia itu jatuh ke dalam pelanggaran. Jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Jatuh ke dalam ketidaktaatan. Sehingga kita menjadi manusia yang berdosa. Manusia yang jauh hubungannya dengan Allah. Di mana Allah yang kudus memisahkan diri dengan kita yang berdosa. Dan keberdosaan itulah yang menjadi lambang daripada kegelapan. Manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam keberdosaan. Dan itulah yang membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah sangat-sangat jauh. Namun Tuhan tidak mau manusia itu atau ciptaannya itu terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan itu. Allah memiliki karya terbesar, yaitu memberikan keselamatan melalui terangnya. Sehingga firman Tuhan ini berkata kepada kita, dari dalam gelap akan terbit terang. Allah sendiri yang akan memanggil kita. Allah sendiri yang akan mengangkat kita. Allah sendiri yang akan menuntun kita menuju terangnya. Itulah yang disebut dengan gereja. Gereja adalah pemanggilan dari gelap ke tempat yang terang. Itulah eklesia. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah gereja. Setiap orang yang sudah mengikut Kristus adalah gereja, yaitu yang telah terpanggil dari gelap ke tempat yang terang. Sehingga kita adalah menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mau membawa kabar sukacita. Karena Allah sendiri yang akan membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Terang Allah itu akan bercahaya di dalam hati kita jika kita mau menghidupi terang Allah yang sudah kita terima. Sebagai orang-orang yang terpanggil, sebagai orang-orang yang dituntun dari kegelapan menuju terang, maka kita telah menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang membawa terang kepada dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Sehingga kita harus memberitakan terang itu. Sehingga Allah sendirilah yang akan membuat terangnya itu bercahaya. Sehingga di dalam hati kita ini ada terang Allah. Terang Allah itu akan membawa kepada kita pengetahuan. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah yang membuat Kristus memperkenalkan dirinya dengan "Aku adalah terang dunia." Sehingga kita yang percaya kepada Allah adalah pengikut-pengikut Kristus, di mana yang kita ikuti adalah terangnya. Kita akan berduyun-duyun mengikuti terang itu, sehingga kita dapat hidup di dalam terang Allah. Terang Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, sehingga Dia akan mengeluarkan cahaya terang kemuliaan itu kepada setiap orang yang mau percaya, yang mau dipanggil dari dalam kegelapan menuju terang itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah di dalam terang, supaya terang hati kita tetap bersinar dimanapun kita berada pada saat ini. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Oleh karena keberdosaan kami jauh dari Engkau. Tetapi Engkau datang dan memanggil kami dari tempat gelap itu menuju kepada terang. Engkau memberikan terang itu agar kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Sehingga apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kekuatan dan pemulihan. Yang bergumul kiranya Engkau Tuhan yang menyertai. Yang berduka Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.